Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rizka. Selamat malam Waalaikumsalam waktu warahmatullahi Adelaide. wabarakatuh. Gimana Mas Aji kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Sebelumnya, izin mengucapkan minal aidin wal faizin dulu, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri nih Mas Aji. Siap sama-sama Mbak. Mohon maaf lahir batin buat teman semuanya juga. Iya, wah dengar-dengar Mas Aji udah dari S2, S2 sampai S3 ya di Australia nih Mas Aji? Alhamdulillah. Kayaknya jodoh saya itu AAS. Jadi saya alhamdulillah mendapatkan 4 kali award dari AAS. Jadi saya dapat Master Award, PSD dan Short Term Award juga dari AAS. Jadi kayaknya jodohnya AAS deh. Waduh, gong banget ya dia AS ya. Terus katanya Iya. kemarin sempat dengar juga cerita dari, tim katanya, Mas Aji di sana sudah juga bersama dengan keluarga. Mungkin teman-teman nih yang misalnya ada rencana mau, mendapatkan beasiswa AS terus membawa keluarga juga mungkin bisa nanti tanya-tanya ke Mas Aji kali ya? Alhamdulillah, udah kumpul semua ini Mbak. Alhamdulillah, mungkin bisa dimulai langsung aja nih Mas, teman-teman kayaknya udah penasaran banget nih nunggu sesi sharing dari Mas Oke. Aji. Oke, terima kasih. Saya coba share screen ya Mbak Tambun karena saya tidak terbiasa dengan platform Google Meet ini. Nanti kalau misalnya ada masalah mohon bantuan dari tim Titik Jeda. Saya coba. Silakan Mas. Apakah sudah terlihat eh, presentasi saya? Sudah muncul. Sudah muncul ya, sudah muncul. Iya. Oke, sebentar. Kalau oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Adelaide, selamat sore waktu Indonesia Barat. Eh, Terima kasih kepada tim Titik Jeda yang sudah mengkontak saya untuk berbagi cerita tentang bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa Australia Award ini, terutama kalau di pamfletnya adalah untuk jalur doktoral gitu ya. Pertama-tama saya sampaikan disclaimer bahwa yang saya ceritakan di sini adalah berdasarkan pengalaman saya. Pertimbangan joint selection tim mungkin berbeda gitu ya, dan ini adalah cara yang saya tempuh sebagai seorang birokrat dengan basic penelitian tidak terlalu banyak gitu ya. Bahkan dulu waktu S2 saya juga murni coursework gitu. Jadi dulu waktu S2 saya tidak mengambil tesis sama sekali, tidak mengambil riset komponen sama sekali. Jadi bagaimana saya menjual diri dengan segala macam keterbatasan itu bersaing dengan teman-teman lain yang mungkin mempunyai kemampuan lebih di bidang penelitian. Nama saya Aji Purnomo Putro, tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Rizka selaku MC. Saya 3 kali mendapatkan Australia Award, terus kalau misalnya ditambah riset training proposal berarti 4 kali. Master Award di 2014, short term di 2020, dan PSD di tahun 2023. Jika ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, mungkin bisa juga di follow IG saya setiap hari Sabtu akhir pekan. Saya selalu ada forum namanya Nganu Om, boleh bertanya apa saja kepada saya seputar perencanaan keuangan, investasi, dan juga berburu beasiswa. Karena selain pegawai negeri di Kementerian Keuangan, saya juga Certified Financial Planner dan Certified Security Analyst. Mungkin pertama-tama ngapain sih pilihnya Australia Award gitu ya. Tadi kalau misalnya ditanya waktu ngobrol sama Mbak Rizka, saya sampaikan kalau Australia Award itu kayaknya jodoh saya. Dulu alasan-alasannya simpel banget. Jadi di tahun 2014 itu saya hampir mendapatkan hukuman disiplin di Kementerian Keuangan karena saya mendaftar beasiswa 3 berbarengan. Dan alhamdulillah lolos semuanya. 2 diterima, yang 1 sampai tahap akhir tapi gagal gitu ya. Nah, sementara di Kementerian Keuangan itu sebenarnya ada peraturan internal kalau kami itu sebenarnya cuma boleh apply 1 beasiswa setiap 1 periode gitu. Jadi kalau nunggu AS, kalau sampai gagal atau diterima baru boleh apply beasiswa lain. Tapi waktu itu karena pengen ngebet segera sekolah, saya dulu daftar 2, yang 1 saya keterima di Belanda, yang 1 keterima di Australia. Terus waktu ditanya ngapain pilih Australia Award, alasan saya simple, karena itu dekat dari Indonesia daripada ke Belanda, komunikasinya dalam bahasa Inggris,
Jadi saya nggak perlu belajar Godverdomse lagi gitu kan ya. Terus untuk level master itu allowance-nya paling tinggi dibandingkan beasiswa lain. Kalau untuk level PhD, terus terang di Australia sendiri, kami kalah sama LPDP yang bawa keluarga gitu ya. Kalau misalnya LPDP yang single, mungkin kami masih menang, tapi kalau misalnya bawa keluarga, kami kalah dengan LPDP untuk allowance-nya. Namun kami mendapatkan fasilitas seperti warga lokal yang mungkin ini priceless, terutama bagi teman-teman yang di rumah masih ada anak di bawah 5 tahun gitu ya. Jadi sekolah anak gratis sampai jenjang SMA, kita mendapatkan childcare subsidi, di mana terutama ini yang dirasakan banget sama mama-mama PhD nih. Jadi mamanya bisa fokus sementara anaknya dititipkan dengan biaya yang subsidinya itu sampai 95%. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya berapa sih nitipin anak di Australia, emang mahal ya? Satu hari itu sekitar 180 sampai $200. Jadi kalau misalnya subsidinya 95%, kita bayarnya cuma sehari 9 sampai $10. Bayangkan itu. Kalau misalnya nggak disubsidi, udah mikir riset, udah mikir anak, udah mikir aduh macam-macam. Jadi ini yang luar biasa. Terus kemudian Australia Award itu juga mempunyai pelayanan yang luar biasa, dari mulai PDT di Bali, kita nggak perlu ngurusin LOE, kita nggak perlu ngurusin visa, kita nggak perlu ngurusin tiket pesawat, kita nggak perlu mikir nanti di sana yang jemput siapa, semuanya sudah di-provide oleh Australia Award. Dan yang paling mungkin kalau misalnya bagi teman-teman master ya, karena kadang saya juga dengan master, university itu masing-masing menawarkan kebutuhan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, menawarkan kurikulum yang spesifik dengan kebutuhan kita. Jadi saya ambil contoh, misalnya sama-sama di Adelaide, dulu saya masternya public policy, di University of Adelaide pendekatannya itu adalah applied economic, jadi mereka heavy di hitung-hitungan gitu. Sementara di Flinders, di tempat saya kuliah dulu master, pendekatannya itu social science, bagaimana public policy itu bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Jadi dua hal yang berbeda meskipun namanya sama, Master of Public Administration Policy. Tapi pendekatannya itu sangat berbeda. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti milih di sini, apakah di sini semuanya untuk jenjang PhD atau ada yang masternya juga, Mbak Rizka? Ada yang pengen masternya juga? Kayak Ada sepertinya master. beragam sih, ada yang Oh, ada master. masternya juga ya. Jadi mungkin itu yang harus dipertimbangkan ya. Kalian mau kuliah di Australia? Ini reel kami tahun lalu yang ada apa namanya, sampai ditonton 3 juta viewer. Yang tahun ini 2,7 juta viewer. Jadi teman-teman bisa mungkin ini yang membuat kami inilah ya, yang membuat kami dikenal gitu ya. Nah, sekarang kita ke pokok permasalahan ya, gimana sih caranya mendapatkan beasiswa Australia Award ini. Jadi tahap seleksinya itu cuma 2 teman-teman, cuma 2 kayaknya simple, tapi yang titik apa namanya ya, nilai negatifnya adalah beasiswa Australia Award itu seleksinya lama teman-teman. Jadi positifnya itu cuma 2 tahap, negatifnya adalah lama, karena dimulai dari Februari, selesai pengumuman itu sampai diterima itu sekitar akhir Juli atau awal Agustus. Jadi kalau kami di Kementerian Keuangan selama periode itu kami nggak boleh mendaftar beasiswa lain sampai ada keputusan diterima atau ditolak gitu. Jadi seleksinya cuma 2, proposal dan wawancara. Nah, krusial yang pertama adalah proposal. Kalau untuk master by coursework itu kita cuma ditanya 5 pertanyaan ini, why did you choose your proposed course and institution, what impact you believe, dan segala macamnya. Kalau untuk PhD dan master by research ada 5 tambahan lagi gitu ya. Kebetulan kemarin ini berdasarkan apa namanya, berdasarkan seleksi waktu saya dan tahun lalu. Kalau tahun ini ada berubah, saya kurang tahu, karena kalau misalnya pengen ngelihat pertanyaannya itu harus ngisi apa namanya, ngisi data itu loh. Saya takutnya nanti saya dianggap ikut seleksi lagi gitu. Jadi saya nggak melakukan itu. Yang kedua adalah wawancara. Nah, kita fokus di tahapan proposalnya dulu, karena kalau wawancara mungkin beda proposal akan beda pendalaman yang dilakukan oleh joint selection team ya. Jadi
wawancara itu benar-benar case by case, person per person, research by research. Jadi mungkin kita fokus di bagaimana sih supaya aku bisa masuk ke shortlisted, lolos proposalku. Meskipun pertanyaannya sebenarnya itu PhD dulu, research title dan segala macamnya, ini saya balik ya karena biar apa namanya ngisinya bisa berurutan sesuai dengan ceritanya gitu. Kalau ngisi di proposal sebenarnya pertanyaan riset itu lebih dulu dibandingkan pertanyaan tambahan. Namun itu menurut saya lebih penting dibandingkan pertanyaan riset. Kenapa menurut saya lebih penting? Jadi tahun 2023 22 ya, tahun sebelumnya itu saya daftar juga PhD AS namun tidak diterima. Saat itu saya luar biasa pedenya karena proposal saya itu diterima oleh 5 profesor di Australia, 3 di Adelaide karena istri saya pengennya balik ke Adelaide, dan 1 di Curtin di Perth, satunya di Griffith di mana itu di Brisbane gitu. Jadi udah pede banget gitu. Tapi karena kepedean saya itu, saya akhirnya yang pertanyaan awal ini yang supplementary question itu malah saya jawabnya nggak terlalu serius gitu. Itulah yang saya rubah di periode kedua, saya menjawabnya dengan lebih serius, pendekatan yang berbeda yang saya lakukan sehingga ini apa namanya bisa mengantarkan saya ke posisi sekarang. Gitu. Nah, general trick waktu ngisi proposal AAS, yang pertama adalah kita bertanya ke diri kita sendiri gitu ya. Apakah Anda target pasar ke AAS? Saya selalu ngomong kalau misalnya investasi, beasiswa, itu kayak nyari jodoh. Jadi kita harus melihat diri sendiri dulu, baru lihat ke calon pasangan. Kayak misalnya AAS itu yang dicari adalah agen pembuat perubahan. Itu yang ada selalu di proposalnya. By the way, ada yang tahu kalau saya ada di proposal apa di brosurnya AAS selama beberapa periode katanya mewakili segmen om-om berkumis gitu ya karena di beberapa periode kan nggak pernah ada om-om yang berkumis jadi mewakili segmentasi om-om berkumis. Jadi apakah kita target pasar AAS? Apakah kita bisa membuat perubahan? Ingat, beasiswa itu diberikan kepada si pemberi beasiswa sesuai dengan tujuan mereka, bukan untuk memperbaiki CV teman-teman semua, bukan untuk memberikan nama kita lebih panjang, bukan. Jadi mereka pengen apa? Kita itu memenuhi nggak sih kriteria atau target pasarnya mereka? Jadi ingat dulu kalau misalnya target pasar AS itu adalah orang yang bisa membuat perubahan, yang harus kita buktikan tuh di proposal tuh. Oh, orang ini memang benar-benar qualified nih di apa namanya eh, di beasiswa saya gitu. Nah, untuk bisa menjadi target pasar AS, kita coba deh kenalan sama diri sendiri. Udah kenal belum sama lingkungan kerja? Udah kenal belum permasalahan di tempat kita itu apa? Terutama untuk teman-teman PhD, kita bakalan 4 tahun berkutat di masalah yang sama. Kasus saya beasiswanya 5 tahun. Jadi karena dulu master saya fully coursework, saya harus menempuh namanya Graduate Diploma of Research Method untuk membekali saya dengan kemampuan riset. Jadi saya 5 tahun. Bayangkan 5 tahun berkutat di masalah yang sama. Berkutat di masalah yang sama. Itu udah kalau nggak cinta, waduh itu udah pasti ngelokro. Ngelokro itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu ngelokro. Putus asa ya di tengah jalan mungkin ya. Nah, terus kalau sudah kenal diri sendiri, kenal di lingkungan kerja, kita harus punya tuh visi, punya tuh misi. Perubahan apa sih yang mau kita ciptakan? Masalah apa yang akan kita selesaikan? Kemudian itu kita harus cari dengan studi yang berkaitan dengan seperti apa poin 1, 2, 3 tadi itu. Jadi jangan sampai milih universitas, kenapa ya milih universitas A gitu, ranking terbaik. Dulu ada teman saya yang begitu jawab langsung dia minta maaf. Jadi dia ditanya, kamu ngapain ngambil public policy-nya di Unimap? To be the best, I need learn from the best. Menurut teman-teman semua jawabannya bagus nggak?
Menurut Mbak Rizka jawaban itu bagus nggak? Menurut Mbak Risna yang di sini menurut itu jawabannya bagus nggak? Bagus bagus. Bagus. Tapi dia langsung sadar kalau itu dia membuat kesalahan. To be the best, I need learn from the best. Karena yang sekali lagi ini dihubungkan ke rencana perubahannya. Jadi kalau misalnya milih di Melbourne harus nyari yang benar-benar di Melbourne itu ada spesifik studi yang berkaitan dengan rencana perubahan yang dia rubah, yang pengen dia lakukan gitu. Terus ingat ya kalau bikin rencana perubahan jangan muluk-muluk. Kita itu bukan Pak Prabowo, kita bukan Mas Gibran, kita itu, saya itu Aji Purnomo Putro, eselon 4 di Kementerian Keuangan. Jadi kalau misalnya aku mau ngomong, aku mau membuat IKN ya, itu bukan tugas saya, bukan kapasitas saya juga. Jadi yang kapasitas yang bisa saya lakukan itu apa? Oke? Kemudian semuanya itu harus selalu eh, kita fokuskan, kita ejawantahkan dalam setiap jawaban apa namanya? Dalam setiap jawabannya. Nah, kemudian karena jawabannya itu cuma 2.000 karakter, ada yang 1.000 karakter dan segala macamnya, teman-teman harus penuh dengan slide dan lain sebagainya. Kalau misalnya kurang, kita bisa menggunakan CV dan detail proposal untuk penjelasan tambahan, terutama karena itu bingung banget. Nah, itu bisa halo, apakah saya tadi sempat Halo? kelempar? Iya Mas, tadi sempat nge-lag sinyalnya hilang, tapi sekarang sudah kembali Oke, lagi. sudah kembali lagi. Saya mohon maaf karena saya memakai Mama boleh ambilin handphoneku ke sini? Adik, halo, sudah balik lagi? Kelempar lagi Sudah tadi? sudah, sudah masuk, sudah masuk. Oke, oke, oke. Terima kasih. Karena saya saat ini memanfaatkan fasilitas internet gratis dari pemerintah. Jadi kalau di Australia lagi, sekali lagi, untuk mahasiswa AS yang mempunyai anak usia sekolah, kami diberikan fasilitas internet gratis. Jadi salah satu kelebihan lagi ya. Jadi Mmm. mohon maaf yang namanya gratisan gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa memberi apa namanya membuat detail proposalnya itu yang lebih lebih bagus gitu ya. Detail proposal itu kalau misalnya teman-teman apa namanya dari PNS atau dari ETG cara membuat proposal itu juga ada workshopnya dari AAS. Biasanya dibuka di bulan Februari research proposal writing workshop itu di bulan Februari itu biasanya ada. Kalau misalnya teman-teman kami sekarang pasti udah selesai gitu. Nah, sekarang kita ke pertanyaan intinya. Ngapain sih choose your purpose course and institutions? Tadi saya sampaikan bahwa jangan sampai kita jawabnya karena universitasnya itu terbaik. Dan lain sebagainya. Tapi kita harus menjawab dengan pendekatan tadi itu. Kita itu disuruh buat rencana perubahan dan rencana perubahan itu memerlukan ilmu gitu ya. Nah, ilmunya itu ada spesifik di masing-masing universitas. Beda universitas akan beda banget dan lain sebagainya. Contohnya kalau kami di Flinders, kami mempunyai Master of Palliative Care yang berbeda dengan palliative care di tempat yang lain gitu. Social works kami juga berbeda dengan social works di tempat lain. Seperti itu. Pendekatan ketika teman-teman ngajar ada guru bahasa Inggris, katanya TESOL atau Education Flinders itu pendekatannya juga berbeda. Meskipun saya juga tidak terlalu
paham pendekatan yang berbeda yang dimaksud seperti apa. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk public administration policy yang dulu saya ambil itu beda banget sama yang diambil oleh teman-teman di University of Adelaide, di University of Melbourne dan lain sebagainya. Waktu itu waktu saya jawab apa namanya di wawancara, kamu kenapa kok milihnya Flinders? Kenapa nggak di tempat lain? Saya jawabnya kalau hitung-hitungan ekonomi itu sudah banyak ahlinya Pak di Indonesia. Sudah banyak ahlinya di Indonesia. Hitung-hitungannya itu sudah ada. Tapi bagaimana mengajak masyarakat berpartisipasi di public policy itu yang pemerintah itu sering gagal, komunikasi yang tidak bagus dan lain sebagainya. Jadi waktu itu saya bisa menghubungkan 14 pertanyaan, 14 studi di Master of Public Administration Policy di Flinders yang akan saya pakai kalau misalnya saya bekerja balik lagi ke Kementerian Keuangan. Jadi semakin banyak yang berguna, semakin banyak studi yang spesifik ke rencana perubahan, semakin bagus teman-teman. Jadi jangan milih karena kotanya, jangan milih karena universitasnya, tapi pilihlah karena studi yang dia tawarkan. Oke, kalau misalnya nyari studinya bisa dilihat di Krikos. Kemudian dari Krikos kita bisa deep down ke website kampus untuk mengetahui mata kuliah apa saja yang diajarkan. Kemudian lihat mata kuliah yang berguna untuk rencana perubahan. Kalau saya menggunakan misalnya pendekatannya 2000 karakter, akan saya bagi menjadi 3. Yang pertama saya jelaskan masalahnya, kemudian saya jelaskan mata kuliahnya. Menjelaskan mata kuliah yang berhubungan dengan rencana perubahan itu juga sudah menunjukkan bahwa kita benar-benar mengerti apa yang akan kita dapatkan dari jurusan tersebut. Kemudian impact nih. Nah, impact-nya ini akan saya mulai jawabnya dengan skill apa yang akan kita dapat. Skill yang kita dapat itu tentu saja dari apa namanya? Studi yang ditawarkan oleh universitas. Kemudian kalau pertanyaannya itu karir, life, dan community, saya selalu menjawabnya berbeda pendekatannya di 2 periode ini. Saya menjawabnya dengan community dulu, jadi impact yang lebih gede. Kalau kita bisa memberi impact ke komunitas, karir dan life itu akan mengikuti gitu. Jadi rather than itu memperbaiki CV saya akan membuat perubahan dulu yang itu akan memperbaiki diri saya gitu. Dan selalu tulis impact yang doable, yang bisa kita lakukan. Bukan cuma mimpi. It's my dream, Mas. No, it's not your dream. You have to do something. Kalau misalnya mau to do something-nya itu gimana? Buat yang lebih terperinci. Di komunitas saya akan melakukan apa, siapa yang saya engage, jangka waktunya kapan, nanti akan ada di penjelasan berikutnya itu ya. Nah, kalau misalnya kontribut di pertanyaan ketiga, kita diminta apakah kita sudah pernah berkontribusi dalam masalah pemecahan masalah gitu yang berkaitan dengan AAI Priority Development Area. Sebenarnya kalau menurut saya AAI Priority Development Area ini kayak semacam pertanyaan jebakan biar kita berkutat di situ. Sebenarnya yang perlu kita explore lebih lanjut adalah gimana sih kita bisa menunjukkan kita itu mempunyai kemampuan managerial skill. Kemampuan managerial skill gitu. Negosiasinya baikkah, manajemennya baikkah, leadership-nya baikkah. Kalau kami di Kementerian Keuangan, kami kebetulan mendapatkan training-training tentang hal seperti ini ya. Karena kalau di kami itu ada namanya talent pool gitu. Jadi orang-orang yang berpotensi menjadi pejabat itu dilatih seperti ini. Nah, teman-teman harus juga bisa mencari ilmu-ilmu seputar itu. Kalau misalnya ditanya seperti ini, saya pendekatannya simpel, pakai metode 5W1H. Apa yang kita buat, dengan siapa saja, kapan, bagaimana, caranya seperti apa, how-nya gimana, tapi tunjukkan aku. Tunjukkan aku. Kan kadang kita kan merasa rendah diri ya, it's our team contribution. Iya, kamu sebagai in that team contributions, your contribution-nya itu apa? Kamu itu melakukan apa gitu. Terus ada yang sering bertanya kepada saya, kalau aku belum pernah membuat rencana perubahan seperti apa? Coba deh dipikir-pikir
permasalahan apa yang paling kompleks yang pernah kita selesaikan, yang kamu atau yang teman-teman selesaikan itu apa? Di situ akan kita lihat, kan kadang katanya masalah itu nggak akan jadi masalah kalau nggak dikerjakan kan, ada yang seperti itu kan. Tapi bagaimana ada suatu masalah yang benar-benar apa namanya, benar-benar membuat kita itu berubah gitu. Jadi dulu waktu zaman master, saya waktu ini itu ditanya itu contributing areanya itu, saya ngomongnya gini, selain permasalahan tersebut di kantor, saat ini saya juga ketua RT yang terlibat sebagai apa, menyelesaikan permasalahan antar warga. Jadi saya tonjolkan, oh saya itu ketua RT, nggak, selain orang kantor, saya juga ketua RT gitu di kompleks saya gitu. Nah ternyata joint selection timnya itu malah lebih penasaran nanyain tentang peran saya sebagai ketua RT. Maksudnya ketua RT itu gimana? Jadi saya udah siap dengan berbagai macam pertanyaan ya. Kalau yang ketua RT itu saya nggak siap pertanyaan itu. Sampai akhirnya saya ngomong, kalau saya jawab pakai bahasa Indonesia, is it okay? Oke, saya bisa mengerti sedikit-sedikit. Dia bilang gitu kan, yang JST yang dari luarnya itu, profesornya itu. Saya jawab pakai bahasa Indonesia, saya sampaikan gimana peran saya sebagai ketua RT dulu ditunjuk karena tidak ada yang mau saya jadi ketua RT, kemudian saya pengen kompleks saya itu guyup, rukun, sering kumpul dan lain sebagainya. Saya adakan apa, kerja bakti, tidak ada yang datang. Yang datang cuma 3 orang. Akhirnya kita kerja bakti membersihkan rumah orang-orang yang tidak datang. Di minggu berikutnya semakin orang malu kan kalau misalnya nggak datang kan, akhirnya semuanya datang kerja bakti gitu. Jadi caranya solving problem, ngajak orang mau kerja bakti. Tahu nggak, dengan saya jawab pertanyaan itu, langsung pertanyaan berikutnya apa? Hey Haji, do you want to bring your family to Australia? Yeah. Why? Prepare them to go to Australia. Really satisfied with your answer. Cuma jawab sebagai peran ketua RT, setelah berliku-liku saya menjawab yang lain gitu ya. Jadi rencana perubahan itu kadang, kita mikirnya yang komplek-komplek, tapi kadang yang sesimpel itu yang menunjukkan kualitas kita, menunjukkan negotiation skill kita, manajemen skill kita, itu yang akan lebih genuine, akan lebih dihargai. Oh bener nih, ini bukan cuma ngarang, ini bukan cuma dari ChatGPT atau dari AI apapun, genuine ini. Seperti itu teman-temannya. Pendekatan seperti itu yang harus kita lakukan dalam mengisi. Nah, kalau misalnya disuruh pertanyaan berikutnya, 3 practical realistic example how you will intend to use knowledge, skill, connection you will gain from your scholarship on your return to Indonesia. Saya lagi-lagi ini dari apa namanya? Dari hasil bekal manajemen training di Indonesia, di Kementerian Keuangan ya, sebagai bagian dari talent pool, saya selalu menggunakan pendekatan SMART kalau ada pertanyaan seperti ini. Yang spesifiknya, ingat balik yang ke slide sebelumnya, spesifik but doable. Spesifik, doable, bisa diukur, bisa tercapai, bisa relevan, bisa time based. Bisa ada ukurannya gitu. Waktu saya ditanya yang terakhir ini, kamu akan menggunakan ini untuk apa, hasil sini. Jadi penelitian saya itu tentang investment behavior di Indonesia. Saya tuh bekerja di DJPPR. Di sini teman-teman ada yang menjadi investor kami, yang punya obligasi negara, ORI, Suku, SBN Retail. Pertanyaan apa, riset saya seputar itu. Saya waktu itu mengkuantifikasinya spesifik, saya pengen obligasi retail Indonesia itu imbal hasilnya turun. Itu jangka panjang. Spesifik, obligasi retail turun. Diukur turunnya berapa? Apakah bisa dicapai? Bisa. Apakah relevan? Relevan dong. Punya timeline. Saya punya target. Kemudian measurable-nya itu saya bombastiskan ya, karena namanya saya jual diri bersaing dengan teman-teman researcher. Jadi saya harus jual diri. Jadi saya ngomong, kalau penelitian saya itu Pak, Bu, itu bisa menurunkan imbal hasil SBN retail cuma 0,1% aja, itu dikalikan 8.000 triliun utang negara. Jadi 0,1% dari 8.000 triliun itu sudah 80 triliun rupiah. Jadi penelitian saya ini kalau berhasil, impact-nya itu gede banget dibandingkan mungkin penelitian orang lain
Kita jangan merendahkan penelitian orang lain, tapi saya itu harus menjual diri bahwa penelitian saya itu impact-nya gede. Saya kuantifikasi. Saya bisa mengkuantifikasikan itu. Pendekatannya ini, kalau misalnya saya. Nah, kemudian kita ditanya lagi, kamu pengen ini, itu. Kira-kira apa sih halangannya? Kalau tadi 3, kita sebutkan aja 3. Di masing-masing itu kita kira halangan apa. Kalau misalnya kita mempunyai bayangan kan, kalau kita mempunyai bayangan, pakai aja namanya SWOT analisis yang paling simpel-simpel lah ya. SWOT analisis. Kita tahu masalah kita tahu kekuatan kita, segala macamnya, kelemahannya, threat-nya di mana, kita tahu. Dan kalau misalnya kita sudah tahu kemungkinan masalahnya, coba deh kita juga propose solution. Jadi jangan cuma terpancing dengan pertanyaannya, possible constraint-nya apa. Kita coba propose solution, dan kalau misalnya kita bisa achieve solve the problem, itu akan berakibat apa gitu. Kalau misalnya di teori public policy, kalau misalnya membuat perubahan itu ada namanya short term win. Jadi kalau kita menyelesaikan satu kali masalah, itu akan membuat short term win gitu. Jangka panjangnya mungkin belum tercapai, tapi jangka pendeknya akan menambah kepercayaan diri kita gitu. Itulah gaya komunikasi yang harus kita taruh di proposal itu, di apa namanya, di supporting statement. Nah, sekarang tambahan nih buat PhD dan Master by Research. Berapa orang yang pengen ngambil PhD di sini? Permanent hair damage. Ada permanent hair damage. Kalau misalnya sudah, apakah yakin, apakah serius mau ngambil PhD? Jadi waktu salah satu keunggulan atau kelebihan AAS bagi kami adalah kami mendapatkan PDT selama, tergantung bahasa Inggrisnya. Saya waktu itu yang paling singkat, jadi 6 minggu di Bali, termasuk ditambah 2 minggu PhD extension program. Jadi kita diminta merenung tuh. Diminta merenung. Kamu yakin di hari pertama PhD extension program itu diminta merenung, dikasih kalau nggak salah 4 atau 5 paper gitu. Intinya mempertanyakan, kamu yakin nggak ngambil PhD? Ada satu paper yang akhirnya setelah 15 tahun menikah, mungkin terakhir kali saya deep talk ngobrol sama istri udah berapa tahun yang lalu gitu ya. Kan semakin lama kita menikah kan ngobrolnya cuma anaknya gimana, segala macam ya. Jarang banget yang ngobrol deep talk, rencana ke depan dan lain sebagainya. Ada satu paper yang mempertanyakan bahwa nothing challenge relationship rather than taking doctoral degree. Dan benar-benar itu saya rasakan di tahun pertama saya kemarin di sini gitu. Jadi ketika ngambil doctoral degree itu saya dulu kebetulan saya menikah dengan pacar saya sejak SMA ya. Jadi dulu kan sayang banget, provide dan segala macam. Saya ngerasa setahun yang lalu itu keakuanku itu tinggi banget gitu. Saya selalu ngerasa kok aku pengen istri ngalah terus ya. Karena mama, aku tuh banyak tugas, profesor itu nungguin aku. Aduh, anak-anak yang dulu saya sukarela turun ke dapur, bantu anak kemarin gitu. Itu tiba-tiba saya lakukan gitu. Jadi dari paper pertama itu, bener nggak ya? Sampai akhirnya saya waktu habis dapat paper itu, saya ngobrol sama istri lama di talk gitu. Nanti kalau misalnya aku sampai di tahap seperti ini, seperti tahap yang ada di paper ini, ingatkan aku ya. Dulu ingatkan kalau aku itu memulai ini itu untuk mewujudkan mimpi kita, mewujudkan mimpi anak-anak dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai malah akunya yang terlalu tinggi gitu. Jadi pengalaman seperti itu teman-teman, yakin mau ngambil PhD. Jadi mungkin sedikit cerita ya. Nah, kalau mau ngambil PhD, coba deh mulai dari masalah real yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya teman-teman mulai dari masalah real yang ada di sekitar kita, itu benar-benar ketika wawancara, itu teman-teman akan punya fondasi yang kuat. Ditanya apa aja itu bisa jawab, tahu terus gitu. Karena kita benar-benar tahu dari masalah real yang ada di sekitar kita gitu. Terus perhatikan apa kekuatan kita,
Contohnya, PhD hubungan dengan supervisor itu kalau di Australia itu win-win relationship. Nggak ada yang saling diuntung, ya nggak ada yang cuma mendapatkan keuntungan tapi cuma kontribusi terus. Semuanya itu harus untung, teman-teman. Kita untung dapat bimbingannya dia untungnya apa bimbing kita. Dia untungnya apa bimbing kita. Saya waktu itu kekuatan kita itu apa? Di Kementerian Keuangan kekuatan kami itu data yang mungkin dia akan susah akses kalau misalnya dia datang sebagai peneliti Australia gitu. Nah, kita bisa akses dengan izin BRIN, dengan izin Kementerian Keuangan, dengan izin kantor saya, dengan lebih mudah gitu dibandingkan dia datang sendiri dengan ketertarikan yang sama. Nah, detailkan di proposal research bisa diupload sebagai dokumen tambahan seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian kalau saya pribadi usaha ekstra sebagai non peneliti. Saya kan saingannya kan dosen. Kan kalau misalnya PhD itu di AAS kan cuma ada 2 golongan ya. Dosen, 3 golongan, dosen, peneliti, sama pembuat kebijakan. Nah, itu lagi ada saringannya lagi. Kalau untuk bisa PhD di Australia itu harus mempunyai research komponen minimal 25% secara kedokteran. Saya dulu waktu master nggak punya research komponennya. Jadi gimana sih saya jual diri gitu? Saya jual diri, saya jual dirinya bahwa di Australia itu ada 5 profesor yang sudah mau menerima saya. Saya cuma secara syarat kita cuma diminta satu calon supervisor, saya mempunyai 5. Satu di University of Adelaide, 2 di Flinders, 1 di Curtin, 1 di Griffith. Jadi saya mempunyai 5 orang yang siap menerima saya. Berarti topik saya ini benar-benar menarik. Topik saya itu contribution of knowledge-nya di mata 5 profesor itu ada. Terus untuk jual diri lagi cuma disuruh memberikan dua bukti, rekomendasi akademik. Saya bisa melampirkan 7 rekomendasi akademik. Itu mungkin perks of having my master degree at Flinders Uni ya. Karena Flinders kan universitasnya nggak gede-gede banget, nggak seperti Unimap dan segala macam. Jadi kelas kami kecil-kecil, 20-30 orang itu dibandingkan Unimap yang mungkin kelasnya itu studio, mungkin ada 100-150 orang di kelas itu. Profesor akan susah notice kita. Tapi dengan kelas yang kecil itu, ketika saya kirim email secara personal, dulu profesor kita pernah ngobrol ini dan lain sebagainya, itu mereka tahu dan mereka willing untuk memberikan rekomendasi. Jadi usaha ekstra kalau misalnya kita non peneliti. Tapi kalau Bapak Ibu semua yang di sini itu dosen atau peneliti mungkin tidak memerlukan itu. Nah, kita sekarang jawab nih pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Title yang pertama, judulnya apa sih? Nah, kalau misalnya title itu harus fokus teman-teman, harus fokus, jangan terlalu general gitu. Alkoholisme di mata di mata remaja misalnya, masih terlalu general. Tapi alkoholisme remaja di daerah mana, karena pengaruh apa, itu akan lebih narrow gitu. Nah, title itu juga di research working proposal yang dulu saya ikuti itu harus consist of which clearly introduce the topic. Jadi topiknya tadi misalnya saya contoh alcoholism, inform the audience what's the focus of the thesis. Kamu fokusnya apa? Di judul proposal saya dulu, meskipun sekarang udah sama sekali berubah dengan 1 tahun diskusi dengan supervisor, dulu judul proposal saya adalah the impact of financial literacy and collectivism on retail investor participations di SPN retail gitu. Jadi saya jelas gitu, variabel yang saya ukur jelas, respondennya adalah cuma retail investor, teman-teman semuanya yang kalau misalnya mempunyai suku dan mempunyai ORI, bukan perbankan, bukan apa, di Indonesia. Jadi clear, fokusnya itu udah tertunjukkan di title ini. Nah, terus kita punya ditanya objektifnya. Objektifnya apa sih? Objektif itu kita harus menunjukkan bahwa pertama bahwa penelitian kita itu worth it. Penelitian kita itu worth it. Kalau bisa masalah yang mau kita rubah itu benar-benar ada.
apapun itulah, make your PhD worth it. Kalau misalnya setelah selesai, kamu dikasih duit 6 miliar, 5 sampai 6 miliar beasiswa untuk PhD di Australia itu benar-benar akan bisa memberikan dampak gitu. Jadi jangan sampai orang mau ngasih duit, ini cuma kayak gini aja hasilnya. Jangan teman-teman. Makanya tadi make your PhD worth it. Nah, caranya membuat worth it gimana? Caranya adalah yang pertama kita provide a brief introductions that outline research problem or issue. Akan lebih powerful kalau misalnya kita pakai statistik, pakai data-data. Jadi benar gitu. Apalagi statistik dan datanya itu misalnya pernah di apa namanya? Pernah di cite di paper yang highly index itu akan lebih bagus lagi gitu. Kemudian tambahkan brief statement and potential theoretical and practical implication of the research. Di sini teman-teman, apakah ada yang sudah familiar dengan systematic literature review? Adakah yang sudah familiar dengan systematic literature review? Kalau belum ada yang familiar dengan systematic literature review, teman-teman bisa ngetik di Google Scholars systematic literature review dan topik teman-teman. Kalau misalnya ngisi systematic literature topik teman-teman, minimal di situ akan bisa memberikan gambaran, oh peneliti itu sudah melakukan apa aja sih, aku bisa memberikan dampaknya di mana, mana yang kurang, karena setiap akhir paper tentang systematic literature review itu pasti selalu ada area to examine, area to study. Jadi teman-teman bisa lihat dari situ. Ingat kalau PhD kan harus memberikan kontribusi kepada si ilmu pengetahuan ya. Nah, kalau misalnya possible application-nya, sebenarnya ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya tadi, mau ngapain gitu. Prinsipnya balik ke prinsip SMART tadi, specific, measurable, attainable, realistic, dan punya timeline, dan doable, yang bisa kita lakukan. Yang mimpi-mimpi, yang omon-omon itu urusannya Pak Prabowo lah. Kita yang benar-benar bisa kita lakukan. Jangan yang terlalu gede, tapi ternyata nanti kita nggak bisa lakukan. Nah, cara bisa memberi bukti bisa melakukan itu apa? Kita kasih detail dengan lebih baik. Oh, kalau misalnya detailnya, oh aku akan melakukannya itu aplikasinya itu di sini, di sini, di sini. Cara aku masuk seperti ini, dampak dari bab ini, misalnya bab ini, dan lain sebagainya. Teman-teman harus bisa membuat possible application yang benar-benar doable. Nah, kemudian research metodologi, ini adalah sasaran pertanyaan paling detail dari Joint Selection Team. Jadi kalau kita harus well prepare banget, kalau milih kualitatif kenapa, kalau milih kuantitatif kenapa, kalau milih mixed method kenapa. Di situ mau memakai survei, surveinya targetnya berapa orang, itu mau pakai studi kasusnya di mana, kenapa pakai ngolah datanya direncanakan pakai SPSS, kenapa nggak pakai R, kenapa pakai pet analysis, kenapa nggak pakai hal-hal seperti itu, harus teman-teman bisa jawab. Jadi jelaskan, ini riset metodologi tidak akan bisa ditaruh cuma di 2000 kata, mungkin cuma gambaran besarnya aja di situ, 2000 kata, 2000 karakter, tapi teman-teman bisa mendetailkan ini di detail research proposal yang bisa diupload sebagai dokumen tambahan. Nah, itu terakhir dari dari presentasi saya untuk tips dan trik dari semua pertanyaan tentang Australia Award di proposalnya. Kalau pertanyaan-pertanyaan lain seperti tugas kita di kantor seperti apa dan lain sebagainya, itu mungkin bisa teman-teman elaborasi sendiri karena hal tersebut masing-masing orang kan saya tidak tahu ya. Tapi mungkin sedikit tambahan saya adalah selain riset proposal, selain proposal AS, teman-teman juga coba membuat CV yang bisa memberikan memperlihatkan kalau teman-teman itu benar-benar orang yang memberi dampak. Jadi salah satu tambahan saya dulu saya ikut acara seperti ini juga. Kebetulan yang ngisi itu adalah salah satu
salah satu orang yang selama beberapa tahun menjadi joint selection team di AAS. Jadi dia waktu itu yang pertama mereka baca itu bukan proposal kita, tapi yang pertama mereka baca itu adalah CV kita. Orang ini gimana sih memperlihatkannya? Nah, CV-nya itu harus kuncinya kata dia itu tunjukkan bahwa kita itu memberikan dampak di setiap tempat, di setiap jenjang karir kita atau perjalanan karir kita. Jadi misalnya saya pernah jadi apa, dampaknya apa? Saya pernah dikasih pengembangan model analisis, dampaknya apa? Saya ngajar di STAN, saya jadi dosen STAN, dampaknya apa? Dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah tunjukkan bahwa kita itu bukan robot. Kita itu ada manusia ya. Kita manusia, jadi kita masih perlu interaksi. Salah satu cara saya menunjukkan saya manusia adalah saya menyertakan bahwa saya itu certified financial planner dan certified security analyst. Juga saya itu adalah juara bertahan nomor 3 di Stand Up Indo Kementerian Keuangan. Jadi stand up komedian gitu. Jadi saya nggak terlalu serius, tapi saya juga bisa guyon juga gitu. Jadi itu yang menunjukkan kalau saya manusia. Mungkin itu sedikit dari saya. Masih ada waktu, saya kembalikan ke Mbak Rizka selaku moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Aji untuk, presentasi yang sangat menarik dan luar biasa sekali. Kayaknya di sini teman-teman udah banyak banget nih yang raise-in dan ingin mengajukan pertanyaan. Tapi mungkin sebelum kita ke teman-teman, saya punya satu pertanyaan dulu nih buat Mas Aji. Tadi di awal Mas Aji sempat mention kalau misalnya, allowance yang dikasih sama AS itu di bawah LPDP gitu. Terus, mungkin gimana nih, Mas Aji, cara untuk survive-nya apakah ada cari-cari tambahan atau gimana? Mungkin bisa di-share ke teman-teman juga. Jadi kalau LPDP kan di Australia ini beda kota, beda rate ya istilahnya ya. Iya. Jadi kalau misalnya di Adelaide itu 2.500 base rate-nya. Jadi kalau misalnya LPDP dia tidak bawa keluarga ataupun master, ya dia cuma dapat 2.500 per bulan. Sementara kami mendapatkannya uang sakunya itu 1.323 per 2 minggu. Jadi hitungan kami bukan per bulan tapi per 2 minggu. Gitu. Nah, kalau misalnya teman PhD LPDP membawa keluarga, kan satu orang kan tambahnya 25%, maksimal 50% ya, maksimal 2 orang ya. Jadi kalau di Adelaide kan maksimal kalau bawa keluarga kan mereka kan mendapatkan 3.750 gitu ya. Itu perbedaan allowance-nya. Namun kalau misalnya punya anak kecil, teman LPDP itu nggak bisa nitip anak, tapi kami bisa nitip anak dengan subsidi yang luar biasa gede. Kalau untuk sekolah, teman master LPDP itu nggak bisa sekolah secara gratis di South Australia. Yang gratis sekolahnya itu cuma di Western Australia. Tapi di South Australia bayar sekolah anak untuk tingkat master itu sekitar $4.000 per semester. Jadi 8.000 per tahun. Itu lumayan berat gitu. Jadi plus minus gitu. Kalau allowance kami lebih kecil dibandingkan PSD, tapi fasilitas yang lain yang tidak berupa uang itu kami mendapatkan seperti warga lokal. Nah, cara survive-nya kami seperti apa? Kebetulan karena saya mempunyai dalam tanda kutip kenalan sewaktu master gitu ya. Jadi landlord saya itu orang Indonesia, dapat sewa rumah lebih murah. Kemudian pabrik di mana tempat dulu saya bekerja waktu master, begitu aku datang, ayo mau balik lagi enggak gitu dan segala macam. Meskipun prioritas utama tetap mencari gelar ya. Jadi kalau anak Flinders itu kalau bisa mendapatkan 3R selama di Australia, gelar, dolar, CR gitu, Mbak. Jadi kita semuanya harus apa? Ini. Jadi kalau pekerjaan ya ada aja kami karena mempunyai jam kerja gitu. Baik Triknya baik, gitu. Mas. Wah, gitu ya, berarti balik lagi emang plus minus ya, menyesuaikan Ada juga plus sama minusnya. ininya. Iya, oke. Nah, Kayaknya sekarang kita ada Instagram namanya Mbak Valentina Wong Item gitu. Dia di Western Australia. Dia itu membandingkan secara detail gitu tentang beasiswa LPDP dan AAS. oke Kalau oke. misalnya Mungkin teman-teman mau.
Bisa jadi tambahan referensi buat teman-teman Mhm, semua ya yang mhm. ingin mencari tahu lebih lanjut lagi. Nah, di sini sekarang udah banyak juga nih Mas, teman-teman yang, raise hand pengen bertanya. Tapi sebelum kita mulai pertanyaan mungkin reminder juga untuk teman-teman karena waktu kita yang terbatas, jadi pertanyaannya juga dibatasi satu orang satu pertanyaan ya. Di sini udah ada Kak Amelia yang raise hand dari tadi, mungkin Kak Amelia apakah sudah di sini bersama kita? Ya, halo. Assalamualaikum. Halo Kak. Iya, Waalaikumsalam. Mbak. Silakan Kak. Ah, saya ingin bertanya terkait pertanyaan nomor 3 di esai AAS tentang how have you contribute to solving a challenge. Tadi kan Bapak Aji mengatakan kita tuh harus lebih menampilkan akunya itu kontribusinya apa gitu. Mhm, Saya ada 2 pengalaman nih yang saya pertimbangkan untuk menjawab pertanyaan nomor ini. Satunya itu lumayan berskala provinsi, tapi posisi saya di situ sebagai di bagian administratif gitu, Pak. mhm, Nah, yang satunya lagi uh, cukup 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 gap antara relate antara tema yang mau saya angkat dengan pengalaman ini tuh cukup cukup jauh korelasinya, cuman masih bisa saya sangkut pautkan. mhm, Hanya saja bentuknya itu grup kayak gitu Pak, kayak tadi kerjasama, lebih mhm, kurang bisa menampilkan akunya itu di mana gitu. Menurut mhm. Bapak bagusnya saya memilih yang yang bisa menampilkan akunya tapi di bidang administratif tadi, atau contoh yang kedua tadi Pak? Saya vote yang bidang administratif karena itu yang saya jawab di periode PhD ini. Jadi waktu periode PhD ini saya jawab, challenge-nya saya adalah waktu pembuatan undang-undang RUU Cipta Kerja, di mana, kami memasukkan beberapa pasal yang berkaitan dengan, investasi di SBN retail. Nah, tugas saya waktu itu cuma kayak tim negosiasi gitu. Jadi saya ngobrol ke sana, "Pak, pengen saya itu ini." Saya ngobrol ke orang bank, saya ngobrol ke teman DJP, saya ngobrol ini. Saya mencari, apa namanya, maunya masing-masing orang itu seperti apa, beberapa Hmm. ada yang bisa saya putuskan, beberapa saya harus minta pertimbangan atasan. Jadi, saya cuma tukang negosiasi, saya bilang gitu. Saya tukang negosiasi, tapi di short term, saya bisa menyelesaikan pasal itu dengan disetujui oleh semua stakeholder yang, berkepentingan di pasal tersebut, gitu. Jadi, meskipun jangan meremehkan administratif, saya tadi kan malah waktu master saya memberi contoh, saya ketua RT. Itu kan cuma orang, apaan sih ketua RT? Apaan sih ketua RT? Masa di-provide di apa namanya, ketika kita beradu mencari beasiswa senilai 2 miliaran gitu. Jadi jangan pernah meremehkan suatu tugas, tapi bahwa tugas itu benar-benar ada, berhasil kita selesaikan dengan resource yang kita punya. Itu yang mungkin harus, Mbak Amelia bold-kan di situ. Jadi jangan memperkecil cuma administratif, jangan. Baik baik, Pak, terima kasih. Ya. Tapi boleh kan mengklaim bahwa di dalam esainya itu kita tuh mengklaim kerja kita gitu, saya yang Boleh, begini gini gini. boleh, boleh. Ya, oke. Mhm. Baik, Pak, terima kasih banyak. Siap, Mbak, sama-sama, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Amelia untuk pertanyaannya. Selanjutnya di sini ada Mas Hafiz yang udah raise hand dari tadi juga nih, Mas. Halo Mas Hafiz. Halo Mbak Rizka, Silakan Mas, ya pertanyaannya. makasih atas waktunya. Izin bertanya, Mas Ajik, saya kebetulan di ini aktifnya kan di Yayasan Baitul Mal gitu, Mhm, di bendaharanya Baitul Mal. Sementara dari institusi tempat saya bekerja itu mengarahkan kami untuk mengambil PhD-nya atau masternya itu di jurusan renewable energy. renewable energy. Karena kami background-nya akuntansi, jadi Mhm, diarahkan ke manajemen keuangan yang ada korelasinya dengan renewable renewable. energy. Mhm, Nah, itu untuk istilahnya aktifnya dan peran saya di organisasi itu, kalau misalnya saya aktif di kebendaharaan
Yayasan Baitul Mal itu apakah itu worth it atau ngefek atau gimana itu, Mas Haji? Nggih. Tadi, seketika saya dulu waktu master, saya ngambil Master of Public Administration Policy, karena sesuai dengan arahan kantor, yang saya angkat sebagai ketua RT, Mas. Jadi, Oh, lagi-lagi jangan pernah memperkecil peran kita gitu, kalau oh, selama di situ kita benar-benar memberikan dampak. Pendekatan oh, saya seperti itu. Jadi di teman-teman semuanya mungkin, sebagai gambaran kalau Australia itu kan, salah satu value yang mereka junjung tinggi itu kan GETSI ya, gender, equality, dan lain sebagainya itu. Maksudnya semuanya itu harus terlibat gitu. Jadi jangan pernah memperkecil dampak yang kita berikan. Kalau kita memang punya peran di suatu tempat ya itu apa namanya yang kita harus tonjolkan gitu. Kalau misalnya Mas memang nggak yakin banget, ya udah kasih aja 2 contoh. Kan tadi, pertanyaannya kan apakah kamu pernah berkontribusi di challenge gitu kan ya? Kan nggak ditulis 1 atau 2. Jadi kalau misalnya nggak ragu, ini kayaknya kecil banget, ya udah diberikan 2 aja perannya. Tapi di masing-masing itu dijelaskan peran kita sebagai apa, bagaimana, siapa saja yang kita, apa namanya, ajak bekerja sama, dan lain sebagainya. Itu yang mungkin harus ditanamkan di tempat teman-teman ya. baik. Ada satu lagi boleh, Mbak Rizka? Kayaknya waktunya terbatas nih, Mas. Masih ada Terkait penanya-penanya lain. terkait background pendidikan sedikit aja, Nggih. boleh? Saya kan kebetulan, S1-nya akuntansi. Nah, S2 kemarin pengennya fokus di keuangan, ternyata nggak buka jurusannya, yang ada manajemen, marketing. Nah, kalau S3-nya nanti bakal ke keuangan, itu kira-kira gimana ya? Inline pendidikan itu akan menjadi nilai tambah, tetapi tidak inline juga nggak ada masalah. S1 saya diploma 3 dari STAN, Kebendaraan Negara, S1-nya akuntansi, S2-nya Public Policy, S3-nya sekarang bisnis. Jadi Oh, meloncat kan, kalau misalnya inline kan dulu kan harusnya di S2-nya juga akuntansi juga atau manajemen juga gitu. Tapi S2-nya saya milih Public Policy, sekarang di bisnis. Jadi yang penting adalah yang kita pilih itu sesuai dengan rencana perubahan, bukan perubahan. masalah dulunya aku apa. Baik, terima kasih Mas Haji, terima Sebagai kasih Mbak gambaran Rizka. dulu ada temen yang ngambil S2-nya itu di manajemen, kemudian S3-nya itu penelitiannya tentang IT untuk membantu teman-teman disabilitas supaya bisa engage ke marketplace gitu. Jadi kan Oh, dan IT-nya itu lebih spesifik lagi kan, di judul kan harus spesifik, pemanfaatan artificial intelligence. Jadi baik. dulu kan manajemen kan nggak belajar AI, wong AI baru aja kan Mas, baru aja ada gitu. Jadi itu yang penting adalah itu sesuai dengan rencana perubahan yang mau kita buat. Baik, terima kasih. Siap Mas. Baik, terima kasih juga Mas Hafiz untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita lanjut ke Mbak Nah, Nur Kazaniel di sini. Ya, terima kasih Kak Rizka. Mas Silakan, Haji Mbak. mau bertanya. Tadi Mas menceritakan kalau mendapat 5 calon supervisor. Nggih. Itu sangat-sangat lebih dari cukup ya, Mas. Boleh Mas Nggih. diceritakan bagaimana perjalanannya mendapatkan supervisor sampai akhirnya memilih satu yang Mas jalani sekarang. Dan Oke. mungkin juga kalau boleh Mas tipsnya, kalau Mas kan memang lulusannya memang dari Flinders ya, Flinders jadi balik ke lanjut. Flinders. Nah, gimana kalau misalnya yang belum punya koneksi sama sekali dengan universitas di Australia, karena di case saya ini saya sudah mengirim ke sekitar 5 calon supervisor, tapi belum ada balasan Mas, jadi begitu. Oke. Terima Jadi kasih. Jadi pertama saya nyari supervisor itu berdasarkan pertama atas arahan atasan saya Mbak, dalam hal ini istri. Jadi dulu simpel banget kan, saya pokoknya kalau kenapa milih Curtin, kenapa milih Griffith, kenapa milih Adelaide gitu. Jadi ketika kami master dulu kami mengunjungi hampir semua kota gede di Australia ya, kecuali Darwin gitu. Bahkan kami sampai ke Uluru yang di tengah padang pasir yang di tengah benua itu.
Jadi dari semua kota itu, istri saya pokoknya pengennya balik ke Adelaide. Kalau nggak bisa balik ke Adelaide, pengennya ke Perth atau ke Brisbane. Jadi saya mensortingnya, ini saya cerita apa adanya ya Mbak ya, soalnya saya berdasarkan cerita itu. Jadi saya mensortirnya adalah Adelaide dulu, Brisbane atau Perth. Jadi 3 kota itu. Jadi saya tidak sama sekali tidak mencoba mencari orang dari University of Melbourne, dari USyd, dari NU. Saya nggak berusaha karena istri saya arahannya jelas. Adelaide, Brisbane atau Perth. Nah, kemudian yang Adelaide kan otomatis kan ke profesor yang saya kenal dulu ya, yang di Flinders gitu ya. Yang di Flinders karena saya dulu di public policy, sebenarnya kan jarang banget yang berhubungan dengan investment behavior yang akan saya teliti di S3 ini. Kemudian dulu karena waktu master saya ngerokok, profesor-profesor yang ngerokok itu siapa aja sih? Saya coba cari gitu ya. Jadi ini saya cerita apa adanya. Saya coba cari yang dulu profesor yang sering ngerokok, penelitian mereka tentang apa. Saya jadi mulai membaca paper-paper mereka, kemudian mereka saya kirimin email gitu. Kebanyakan menolak. Yang di Flinders awalnya menolak, saya dapat pertama malah yang di Curtin dan yang di Griffith. Nah, yang di Curtin dan di Griffith itu caranya nyari adalah saya cari benar-benar orang yang berusaha menulis sesuai dengan tema saya. Publikasi mereka selama bertahun-tahun itu apa yang berkaitan dengan tema saya, kemudian saya dekatin mereka. Saya dekatin mereka, kalau misalnya kita sudah mempunyai detail riset proposal, Mbak, background masalah kuat, worth it tadi, metodologinya udah jelas, dan kita tahu kita menawarkan apa, Mbak Nurka, itu mereka insya Allah akan respon. Responnya, kalau mereka sesuai bidang mereka akan ngomong, oke, aku tertarik, atau oke, aku tertarik, tapi sorry, lagi banyak bimbingan nih, jadi nggak bisa. Atau kalau misalnya enggak, mereka akan ngomong, ini bukan bidang tugasku, tapi coba kamu kontak ini, gitu. Hal-hal seperti itu. Nah, di akhir pendaftaran, tiba-tiba ada Profesor Flinders yang merespon saya. Yang jadi masalah adalah profesor yang merespon saya di Flinders ini, yang satu itu adalah yang satu-satunya profesor yang memberikan saya nilai pas waktu master. Jadi kalau yang lainnya dapat distinction, dia itu ngasih saya nilai pas. Jadi ini profesor yang paling susah ditaklukkan. Tapi sekarang dia adalah supervisor utama saya. Karena saya pengennya nge-push diri saya. Jadi kalau misalnya jangan sampai terlena kan, kalau kadang kita mendapatkan profesor yang santai banget, nanti nggak dikasih tugas dan lain sebagainya, nanti kita akan terlena gitu. Jadi saya pengen mencari profesor yang benar-benar nge-push diri saya sampai limit. Itulah kenapa saya memilih profesor saya sekarang itu, Gary Redmond. Jadi jawaban jujur Mbak Nurka, arahan istri nyari di 3 kota, saya cari seperti itu, kemudian alhamdulillah saya dapat. Baik, terima kasih banyak Mas Aji Ini untuk teman-teman penjelasannya. apakah tergabung dengan di satu grup WhatsApp atau apa? Ada grup WhatsApp-nya, Mas. Ada grup WhatsApp-nya. Nanti Terdaftar saya di kirim ada materi di research proposal, research writing proposal. Di situ ada cara mencari profesor sesuai dengan arahannya orang sini gitu ya. Terus saya juga nanti akan saya kirimkan ke Mbak Afifa tentang emailnya seperti apa sih kalau misalnya pengen meng-approach profesor supaya dapat. Nanti mungkin teman-teman bisa elaborate dari situ. Any questions boleh follow Instagram saya, nanti ada nganu setiap akhir pekan. Baik, terima kasih banyak Mas Aji untuk selanjutnya ada yang resen lagi nih dari Mbak. Ini Mbak atau Mas ya? BQ namanya. Mbak, Kak. Halo. Oke, silakan Mbak. Ya, makasih waktunya. Ini, aku punya 2 kebingungan untuk melanjutkan studi ke master. Dari dosen sendiri menganjurkan Ke untuk master atau mengambil ke PhD tadi, Pak? master. Ke master, oke. Background pendidikan saya, pendidikan bahasa. Nah, waktu, skripsian itu ambil linguistik dan dosen pembimbing saya menganjurkan untuk melanjutkan ke linguistik.
Nah, tapi saya sendiri kurang passion mungkin dalam bidang itu dan saya pengennya ambil TESOL lebih ke pendidikan karena background saya juga pengalaman mengajar sudah ada sejak sekolah sudah mengajar, terus part time juga waktu kuliah dan sempat mengajar di beberapa kursusan juga. Nah, itu dan mungkin nih masalah yang bisa diambil adalah karena saya di bagian daerah 3T, daerah afirmasi, ada beberapa sekolah yang masih kebingungan dengan kurikulum Merdeka atau pemahamannya. Jadinya kadang kayak kebingungan cara ngajarnya gimana dan saya kayak kadang memberikan penjelasan ke beberapa guru gitu. Nah, menurut Bapak sendiri apakah saya ambil linguistik atau ke TESOL-nya gitu? Jadi ingat yang dicari adalah orang yang bisa membuat perubahan, bukan orang yang nurutin dosennya waktu S1 ya, Mbak. Oke. Nah, Jadi tapi menurut Mbak, iya. mana yang lebih worth it untuk membuat perubahan, itulah yang harus Mbak pilih. Nah, yang saya pernah dengar juga kalau untuk daftar ke luar negeri AAS itu kayak harus mempunyai publikasi gitu ya, Pak. Saya sudah pernah coba buat jurnal tapi masih ditolak gitu. Nah, itu Oke. antisipasinya gimana? Karena juga background saya waktu kuliah kurang aktif berorganisasi di kampus, tapi di luar Oke. itu ada beberapa gitu, Pak. Oke, jadi itu salah satu pertanyaan nomor 2 yang itu adalah pertanyaan nomor 2 yang ditanyakan oleh Joint Selection Team kepada saya. Jadi waktu itu pertanyaan pertama, apakah Anda mengerti tentang posisi kita? Jadi posisi Joint Selection Team dan posisi saya sebagai wawancara, saya mengerti. Habis itu pertanyaan keduanya adalah, Mas Haji, tolong berikan penjelasan ke kami. Kenapa kami harus memberikan beasiswa ke Mas Haji, birokrat, masternya by fully coursework, waktu di STAN saya ada nilai D, waktu master saya ada nilai pas, terus saya tidak mempunyai publikasi. Saya sama sekali tidak mempunyai publikasi karena itu bukan tugas saya di kantor kan. Tugas saya kan memperdalam pasar keuangan kalau di Kementerian Keuangan itu. Jadi saya nggak pernah melakukan publikasi. Ketika saya ditanya seperti itu, ya saya jawabannya yang itu tadi. Saya bisa mengkuantifikasi. Kalau misalnya penelitian saya ini berhasil, saya akan kalau misalnya berhasil menurunkan 0,1% aja dari dari imbal hasil SBN, itu nilainya itu sekitar 80 triliun, Pak. Jadi bagaimana cara kita menjual diri? Kan kita mempunyai kelemahan, kita juga mempunyai kekuatan kan, Mbak Ocha kan. Jadi jangan menutupi kelemahan aja, tapi juga tonjolkan kelebihan kita. Gitu, Mbak. Saya tidak punya publikasi, master saya fully coursework, dan saya adalah satu-satunya di angkatan saya yang kontraknya itu 5 tahun. Kontraknya saya 5 tahun. Karena yang teman-teman PhD yang lain kontraknya cuma 4 tahun, saya 5 tahun. Kenapa? Karena saya harus ada pathway untuk memenuhi riset komponen. Bayangkan saya dianggap seberarti itu. Jadi bagaimana membuat diri kita berarti untuk mendapatkan duit yang segede itu, Mbak. Oke, berarti tadi masternya juga belum ada publikasi ya, Pak? Sama sekali. Oke, terima kasih. Siap, Mbak, sama-sama. Baik, terima kasih juga Mbak Ocha untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita ke satu pertanyaan terakhir lagi nih Mas Aji dari kolom chat. Itu ada dari Mbak Pratiwi Purwaningsih. Pertanyaannya adalah, selamat sore Pak Aji, mohon izin bertanya. Katanya, jika melanjutkan master by coursework ke PhD dengan jurusan cross major, apa harus memiliki pengalaman research dengan berbeda jurusan sebelumnya ya? Katanya. Ini alhamdulillah saya peristiwanya seperti yang Mbak Pratiwi gambarkan. Jadi sebagai bayangan, saya dulu masternya fully coursework, Public Administration Policy. Kemudian sekarang PhD saya lintas jurusan juga karena saya ada policy analysis-nya, saya ada financial behavior-nya. Jadi profesor saya pembimbing saya 4, yang 1 dari public policy, yang 2 dari bisnis, yang satunya khusus untuk marketing gitu. Jadi apakah harus mempunyai pengalaman riset yang berbeda dengan jurusan sebelumnya? Seperti saya jelaskan bahwa saya tidak mempunyai pengalaman riset sama sekali. Gitu.
Jadi pathway to PhD itu di Australia macam-macam, kita bisa memilih pathway yang mana gitu. Idealnya master by research atau master dengan komponen riset minimal 25%, itu idealnya. Yang nomor 2 idealnya adalah master by coursework namun dengan nilai yang highly distinction semuanya. Saya ada pas tadi saya sampaikan, tapi saya bisa membuat orang yang dulu pernah dapat pas, orang yang cuma dulu fully coursework, tapi kalau saya kasih ilmu ke dia kayaknya benar-benar bikin dampak deh. Coba yuk kita kasih duitnya ke Aji, siapa tahu dia benar-benar bikin dampak. Itu yang benar-benar harus kita juang, Mbak Pratiwi. Itu yang benar-benar harus kita tonjolkan. Kalau misalnya kita itu bisa memberi dampak. Ingat, jodohnya itu sesuai yang diinginkan oleh calon pemberi kan. Bukan orang yang pintar, bukan orang apa, tapi orang yang bisa memberi dampak. Gitu. Barely minimum. Jadi kalau misalnya di IP saya waktu master itu, kalau ditranslate ke IP skala 4, itu 3,09 kalau nggak salah. Jadi, karena dulu kan saya menikmati banget Australia, maksudnya waktu master itu nggak kepikiran bakal balik PhD, jadi libur sedikit, mama kemana? Brisbane yuk, Brisbane. Libur sedikit, ayo kemana? Melbourne. Jadi dulu benar-benar enjoy Australia karena dulu tidak berpikiran bakalan balik lagi gitu. Jadi saya semenikmati itu. Kalau teman-teman dulu ambis, nggak terlalu ambis-ambis juga saya. Cuma 3,09 kan nggak ambis ya. Gitu. Tapi memenuhi syarat minimal untuk daftar PhD AAS. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Aji untuk penjelasannya. Di sini ada satu lagi nih terakhir yang raise hand dari Mbak Mar'atul Jannah. Mungkin ini terakhir kali ya teman-teman, buat nanti yang lainnya jika ada yang ingin bertanya atau berdiskusi lebih lanjut lagi bisa kita diskusikan di grup WhatsApp yang udah teman-teman ikutin. Terakhir kita akhiri dengan pertanyaan dari Mbak Mar'atul Jannah. Silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Rizka. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu, background saya itu S1-nya di jurusan Kesehatan Masyarakat, dan saat ini saya ingin mengambil Master Sains Epidemiologi. Nah, sebelumnya ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, saya melihat bahwa kebanyakan award AAS itu adalah mereka yang pertama itu saya melihat mereka yang memiliki NGO, yang bekerja di bidang NGO ataupun pada bagian pemerintahan begitu. Nah, sedangkan dari diri saya sendiri itu pengalaman saya hanya berkutat pada bidang penelitian karena setelah saya lulus saya dimintakan dari dosen saya untuk mengerjakan berbagai proyek penelitian, beberapa penelitian begitu. Nah, kira-kira dengan background saya ini apakah sudah cukup kuat untuk saya melamar di AAS atau ada hal lagi yang harus saya upgrade dalam diri saya? Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah karena background saya di bidang penelitian, penelitian yang saya lakukan itu beragam ya, tapi dengan dasarnya adalah kesehatan masyarakat. Nah, saya melihat benang merah bahwa dibutuhkan adanya data yang akurat. Nah, itulah yang menjadi dasar saya untuk mengambil epidemiologi yang juga merupakan peminatan saya ketika saya kuliah dulu. Nah, pertanyaannya, saya ingin tetap fokus ke master by coursework gitu, Pak. Nah, kira-kira dengan latar ini, saya khawatirnya, apa ya, saya khawatirnya AAS itu akan melihat bahwa saya lebih condong ke by research gitu, sedangkan saya ingin lebih memperdalam ilmu terkait dengan coursework gitu, Pak. Nah, kira-kira apakah ada yang bisa saya lakukan untuk lebih menekankan diri saya untuk tetap mengambil dan bertahan di coursework? Mungkin demikian. Oke. Yang pendapat tadi Mbak Maratul Jannah tidak sepenuhnya salah ya, karena dulu waktu zaman saya master itu demografinya memang PNS lebih banyak, tapi waktu zaman PhD ini demografi PNS itu turun banget, lebih banyak dari teman-teman di NGO dan ETG gitu. Itu memang seperti itu yang saya rasakan. Nah, namun ketika saya melihat kembali kenapa AAS milihnya orang-orang seperti itu, lagi-lagi kita ke tujuan si AAS memberikan beasiswa, orang yang bisa memberikan perubahan. Mungkin kalau mereka melihat Pak, kalau misalnya teman-teman NGO selama ini sudah melakukan apa
dan mungkin kalau balik akan bisa melakukan hal yang sama atau mungkin hal yang sama tapi dengan delivery yang lebih baik gitu. Itu yang benar-benar harus maratul jannah tetapkan juga di diri kita. Jadi kalau misalnya saya ngambil apa tadi master epidemiologi itu akan membuat saya menjadi lebih baik sehingga saya akan bisa berkontribusi lebih di penelitian yang saya lakukan di kampus gitu. Nggak akan ada paksaan kita harus mengambil master by research ataupun master by coursework, Mbak. Bahkan kalau misalnya di angkatan kami tidak ada satupun master by research di angkatan kami di Indonesia ya, Mbak ya. Dari Indonesia ya. Tidak ada satupun master by research di angkatan kami. Namun kalau misalnya Mbak Maratul Jannah ngambil mungkin peluang riset komponennya di akhir dan lain sebagainya mungkin akan lebih bisa menjual gitu. Jadi pilih universitas yang bidang studinya sesuai dengan yang Mbak inginkan, kemudian ada riset komponen di master tersebut. Jadi meskipun master by coursework, namun ada riset komponennya gitu. Itu mungkin akan menjadi apa namanya ya win-win solution daripada Mbak kebingungan harus master by research atau master by coursework. Nggak ada paksaan dan tidak ada satupun angkatan kami yang master by research di tahun 2023 ya. Nggak ada satupun. Gitu. Apakah sudah cukup menjawab, Mbak? Iya, terima kasih Pak. Siap, Mbak. Baik, terima kasih banyak juga Mbak Maratul Jannah untuk pertanyaannya. Nah, mengingatkan kembali lagi nih untuk teman-teman semuanya kalau misalnya kita ada sesi giveaway, untuk teman-teman yang upload story dan mention Instagram.jeda.com di Instagram, nanti yang story terpilih akan mendapatkan review essay gratis dari tim Titik Jeda. Nah, untuk mengakhiri sesi, webinar kita pada hari ini, mungkin ada sepatah dua patah kata closing statement nih dari Mas Aji, sebagai penutup. Tadi saya sebenarnya tidak siap untuk itu, namun dari beberapa pertanyaan teman-teman tadi, saya merasa bahwa teman-teman kadang merasa kecil untuk sesuatu yang dilakukan ya. Padahal yang kita rasakan kecil mungkin dampaknya itu dirasakan orang lain mungkin besar gitu. Dan kecil namun berarti daripada yang sok gede tapi ternyata cuma di permukaan gitu. Itu akan lebih meaningful, lebih original, lebih dilihat bahwa kita itu benar-benar mengupayakan sesuatu. Jadi teman-teman jangan berkecil hati dengan apapun yang sudah teman-teman lakukan. Saya tadi mengisi berdasarkan pengalaman saya. It works for me. I got 4 Australian Award Scholarship for that. Tapi mungkin akan berbeda pendekatan yang mungkin bisa teman-teman lakukan atau awardee lain dapatkan. Saran saya selama ada kesempatan bertanyalah ke banyak orang. Jadi dulu pengalaman saya ketika gagal di tahun 2022 untuk mendapatkan PhD, saya tanya semuanya. Jadi proposal jawaban saya lah berkali-kali dari saran orang lain. Tapi in the end kita harus keluar dengan diri sendiri. Karena nanti yang ditanya itu bukan orang lain itu diwawancara. Yang ditanya itu adalah Aji Purnomo Putro, yang ditanya itu adalah Rizka, Anissa, Nanda, Pratiwi, Norka, dan lain sebagainya. Jadi jadi diri sendiri dalam ngisi itu. Jadi saran orang lain penting untuk membangun proposal kita, tapi jadi diri sendiri yang genuine, yang bisa memberikan perubahan sesuai yang dimau oleh AS. Itu mungkin kata-kata hari ini. Langsung ada pantai gitu ya Mbak ya, Mbak? Boleh masuk nih Mas Aji. Baik, terima kasih banyak Mas Aji untuk sesi yang luar biasa sekali hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman semuanya ya. Jangan Ya, lupa untuk Mbak. di-follow juga Instagramnya Mas Aji tadi. Kalau mau ngikutin kontennya Mas Aji juga. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir dan meluangkan waktu pada hari ini. Semoga apa yang sedang diusahakan mendapatkan hasil terbaik ya. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sudah men-share